Good evening everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back. Di video update kali ini kita akan bahas quick update aja untuk kondisi Bitcoin terkini, dimana kita ngelihat Bitcoin sempat naik sampai 45.000, finally kita got rejected dan sekarang lagi berada di kisaran area 43.500. Now the very big question is, sampai sejauh mana Bitcoin akan terkoreksi? Nah, ini dia yang sebenarnya kita sudah expect dari beberapa hari lalu. Jadi memang kita perlu ngelihat yang namanya Bitcoin itu membentuk higher low dulu dan reset atau refresh segala RSI yang sudah menunjukkan adanya divergence dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah proses yang kita expect untuk kita ngelihat apakah Bitcoin kali ini benar-benar udah ready untuk bullish kembali. Nah, seperti yang tadi kita sudah sempat bahas teman-teman di fundamental update. Jadi make sure kalian kalau ada waktu boleh nonton di video terakhir ini. Jadi kita ada sedikit pembahasan tentang kondisi fundamental terkini, di mana secara kesimpulan inflasi diyakini bisa naik untuk US. Dan tentunya kalau misalnya inflasi naik, artinya dari perbankan atau the Federal Reserve itu akan mengeluarkan kebijakan yang lebih agresif untuk nurunin inflasi. Ya, inflasi bagus buat kripto, tapi nggak bagusnya adalah buat US. Kalau misalkan nggak bagus buat US, otomatis the Federal Reserve harus ambil langkah untuk bisa mengatasi inflasi yang udah lebay ini, teman-teman. Alright, itu sedikit kesimpulannya. But untuk lengkapnya, artikelnya kalian bisa nonton di video fundamental update. Alright, so untuk video kali ini kita akan bahas spesifik di technical analysisnya aja, karena fundamentalnya basically kita udah bahas di video terakhir. Dan untuk situasi terkini, teman-teman, sebenarnya ada beberapa hal yang saya pengen highlight untuk video kali ini. Pertama, untuk posisi Bitcoin, ini let's say kita berbicara untuk midtermnya dulu, which means kita kan udah ngeliat nih, dia sekarang proses rally sangat signifikan, udah cukup kuat banget. Dan terakhir, bahkan kalau kita lihat pada time frame daily, ini closingnya aja udah bagus banget, teman-teman. Dia berhasil menembus exponential moving average 55 dan close di atas EMA 55. Ini kan artinya udah cukup positif, teman-teman, ya. Tinggal kita ngeliat aja nih hari ini, dia mampu nggak bertahan di atas level itu. Karena ada beberapa situasi seperti ini, contohnya kelihatan kita sudah break EMA 55 tapi kemudian dia balik lagi naik menguat sebelum akhirnya terjadi bear cross, baru kita akhirnya penurunan gitu ya. Beberapa kali hal itu sempat terjadi, teman-teman ya, bukannya hal yang istilahnya apa ya namanya ya, bukan hal yang istilahnya kayak begitu break atau begitu close itu artinya udah confirm. Enggak, teman-teman, kita lihat di sini pun pernah demikian ya, dia close di bawah EMA 55, habis itu dia balik lagi main di atas dan akhirnya malah rally kembali. Jadi untuk situasi sekarang pun bisa aja kita memang udah close di atas EMA 55 tapi kemudian Bitcoin kayak lose balance and then dia balik lagi terkoreksi gitu ya. Jadi karena kita juga perlu melihat, teman-teman, bahwa overall di level ini kan terdapat yang namanya level resistance pastinya dari highest point sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sekarang situasinya secara closing daily bentuknya seperti ini kan artinya Bitcoin gagal menembus resistance-nya atau gagal menembus recent highest point-nya, which means ini harusnya nge-lead kondisi di Bitcoin untuk time frame 4 jam. Artinya overall proses yang kita yakini sudah berhasil break dari big fund zone sellers di level atau area ini, itu berarti sifatnya fake out, teman-teman ya. Jadi fake out itu justru lebih cenderung memberikan dorongan untuk sellers kembali masuk ke market dan kembali memberikan pressure terhadap kondisi Bitcoin atau harga Bitcoin saat ini. Dan udah sebetulnya kalau kondisi memang itu yang harus terjadi, sebenarnya udah menjadi hal yang sangat wajar, karena memang seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, di dalam Elliott Wave Theory sendiri, kalau misalnya teman-teman search Elliott Wave Theory sebenarnya kan menggambarkan atau memberikan penjelasan bahwa overall pergerakan kita itu ada impulsive move, ada corrective move, dan secara keseluruhan ini gambarannya kita sekarang harusnya sih ya sedang memasuki wait a second nih, saya coba keluarin ini masih loading, teman-teman ya. Oke, saya pikir nggak yang ini. Ya ini aja lah yang paling sederhana ya. Ada motive wave dan juga ada corrective wave. Nah, secara overall untuk dia punya impulsive wave sendiri itu biasanya terdiri dari 3 wave. Wave 1, wave 3, dan wave 5. Nah, untuk kita finishing menuju ke wave 5, sebelum kita ke wave 5 itu ada yang namanya corrective wave atau wave 4. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat dia harus koreksi dulu untuk wave 4 sebelum akhirnya dia bisa rally menuju ke wave 5, ya ini kan wajar ya. Balik lagi overall penjelasan Elliott Wave Theory. Jadi, impulsive move
impulsive move, dan impulsive move menuju wave 5, di dalamnya ada corrective move dan ada corrective move. Jadi balik lagi, ini wajar teman-teman ya. Yang nggak wajar itu adalah kalau corrective move-nya kayak begini. Nah, ini nggak wajar namanya. Artinya ini namanya di dump lagi teman-teman, dan artinya sellers yang berada di area ini itu masih owning the market ya. Dia masih berada di sana dan kayak istilahnya oke, thank you banget buat kalian yang udah pada ngedorong harganya sampai ke harga ini. Ini adalah harga yang bagus banget buat saya jual kembali. Alright, here you go. Yang mau beli silakan. Ya, ada satu buat kamu, satu buat kamu, satu buat kamu. Yang jualan dia, yang beli kita, teman-teman ya. Makanya saya sudah bilang, maksudnya gini, ketika saya expecting adanya higher low, itu sebetulnya hanya sebatas konfirmasi aja. Karena saya pengen lihat nih teman-teman, ini sellersnya beneran nggak nih dia strong ya? Apakah dia terseok-seok? Mungkin akhirnya dia membentuk semacam falling wedge pattern, mungkin dia ngebentuk bullish flag pattern, and then finally dia break gitu ya. Pada saat hal ini atau situasi ini terjadi aja, itu artinya kita udah confirm teman-teman bahwa wave 4 kita kemungkinan berada di level itu misalkan, dan berpotensi sekarang ngejar ke wave 5 atau bagian akhir dari keseluruhan impulsive move wave 1. Jadi ini overall sebenarnya adalah major wave 1 ya. Balik lagi kalau kalian lihat di Elliott Wave Theory sendiri, sebetulnya di dalamnya itu, aduh ini gambar kenapa ya loadingnya lama sekali ya. Oh ya, oke, akhirnya udah jelas juga ya. Nah, kalau kalian lihat ini, aduh, internet saya yang lemot kayaknya. Oke, kalau kalian lihat ini, overall menuju wave 1, itu di dalamnya ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and wave 5. Jadi, memang ada 5 wave sebelum kita menuju wave 1. Nah, jadi overall asumsi saya adalah keseluruhan ini adalah wave 1, lalu nanti kita akan ada major korektifnya, dan mungkin saja itu di bulan Maret teman-teman, waktu kita lagi ada istilahnya kenaikan suku bunga oleh The Fed ya. Jadi kayak overall dia masih bisa turun lagi mungkin sampai 35.000 atau 40.000 ya. Overall dia turun, kelihatannya serem kayak lagi ngedam dan lain sebagainya, padahal kita tahu teman-teman, pelaku pasar juga sudah sama-sama tahu bahwa suku bunga akan dinaikkan, dan kalau suku bunga dinaikkan berarti emang impact-nya akan terdampak pada market crypto, which means sebenarnya harusnya pelaku pasar udah nggak akan panik lagi. By the time suku bunga dinaikin, mungkin kita bakal ngelihat kayak market tuh akselerasi turunnya, tapi harusnya nggak akan sepanik kondisi ketika suku bunga itu di-announce kayak waktu jauh-jauh hari istilahnya. Oke guys, jadi untuk mengatasi inflasi kita bakal naikin suku bunga dan bakal ngelakuin tapering. Di situ baru panik. Anjir, ini ternyata kondisi marketnya bakal dibawa ke sini nih, secara fundamental bakal begini, bakal begini. Nah, pada saat eksekusinya sebenarnya harusnya udah biasa aja. Mungkin nggak sepanik pada saat kondisi ketika kebijakan ini di-announce teman-teman ya. Jadi ketika di-announce sama pada saat dieksekusi harusnya situasinya berbeda, karena memang orang-orang udah pada tahu, dan mungkin yang konservatif itu udah duluan exit. Jadi pada saat dieksekusi ya siapa lagi yang exit, ya kemungkinan retail aja. Jadi kalau kayak pemain-pemain kecil atau retail trader baru pada exit gitu teman-teman ya. Itu lebih kurangnya. Jadi ini overall harusnya menjadi gambaran pergerakan Bitcoin atau potensi Bitcoin at least untuk midterm teman-teman. Saya yakini demikian. Nah, untuk potensi wave 4 ini yang jadi pertanyaan ya. Kalau misalkan berdasarkan rumus Elliott Wave Theory sendiri, kalau misalkan untuk kita berbicara wave 4 teman-teman, jadi wave 4 itu sendiri sebetulnya itu perkiraan atau potensinya itu berada di kisaran Fibo 38,2% sampai 50% ya, based on wave 2 ke wave 3. Jadi asumsinya adalah wave 2 ke wave 3, kita lihat ya, ini seandainya wave 3 udah confirm nih teman-teman di kisaran $45.000 atau kisaran Fibo 1,382% dari pergerakan terakhirnya. Maka teman-teman, kita bisa gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari wave 2 menuju ke wave 3, dan potential targetnya itu berarti antara 38,2, 50%, dan mungkin Fibo 61,8%. Nah, so far, kalau kita lihat teman-teman, tanyakan ini ke diri kalian. Apakah tren yang saat ini berlangsung cukup kuat? Kalau misalkan tren yang berlangsung cukup kuat, maka kita harus berharap bahwa Bitcoin itu koreksinya maksimal hanya sebatas di Fibo 61,8% aja. Dan itu artinya, 50% aja, dan itu artinya potensi wave 4 kita mungkin berada di antara 42.000 sampai 41.000 $, lebih kurangnya untuk posisi Bitcoin saat ini. Alright, so I guess teman-teman itu aja quick update dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan juga bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan sekalian, dan semoga kiranya video ini bisa bermanfaat. Balik lagi disclaimer, not a financial advice, dan thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and cheers!